Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijayanti Putri dengan NIM 4322510066. Saya dari Fakultas Vokasi sebagai salah satu peserta magang Erlangga Debat Society, dan di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai mosi sebagai pemerintah Indonesia. Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan, LPDP, dan lain-lain yang menggunakan capaian prestasi sebagai syarat utamanya dibandingkan beasiswa tidak mampu seperti bidik misi, KIPK, dan lain-lain yang hanya khusus diberikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di sini saya akan memutuskan menjadi tim kontra atau tim oposisi yang menentang mosi tersebut. Mengapa demikian? Sebelum saya menyampaikan argumentasi mengapa saya menentang mosi tersebut, pertama-tama kita perlu tahu apa yang dibahas dalam mosi tersebut. Nah, pertama, apa sih itu beasiswa? Jadi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, beasiswa diartikan sebagai tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Nah, lalu sesuai data yang saya baca dari BPS atau Badan Pusat Statistik, per Mei 2025, hanya 10,2% penduduk Indonesia yang bisa menyelesaikan bangku perkuliahan. Lalu menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hanya sekitar 3,5% mahasiswa aktif dari total penduduk Indonesia. Nah, jika beasiswa berbasis prestasi diprioritaskan, maka yang berpotensi mendapat hanya beberapa persen itu saja. Lalu bagaimana dengan yang lain? Dari data-data tersebut, berkuliah terlihat seperti suatu hal yang mewah karena tak semua orang mampu merasakannya. Padahal pendidikan adalah hal yang fundamental dan semua orang itu berhak mendapatkannya. Seperti pada hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada pasal 28 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi hingga hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, apakah ini sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia? Tentu saja tidak. Banyak siswa dari kalangan tidak mampu atau mungkin dari daerah 3T atau tertinggal seperti itu, mereka ini juga punya potensi akademik yang sama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan misalnya. Tapi mereka ini terhalang, mereka tidak punya akses untuk melanjutkan pendidikannya. Dan mereka juga ini harus bersaing dengan dengan siswa-siswa lain yang dari kota-kota besar yang mana mereka mendapatkan akses seperti bisa mengikuti bimbingan belajar di GO atau bahkan Inten yang harganya sangat tidak masuk akal tersebut. Yang mungkin harga ini adalah uang yang mereka keluarga miskin itu pakai untuk makan sehari-hari. Dan mereka juga bersaing dengan siswa yang punya koneksi internet yang cepat dan fasilitas di sekolahnya yang begitu lengkap. Nah, jika beasiswa ini diprioritaskan kepada mahasiswa berprestasi, memang bagus. Namun, tentu saja statusnya mereka ini yang mendapatkan beasiswa berbasis prestasi ini sudah berkuliah. Sedangkan beasiswa yang ditujukan kepada masyarakat miskin adalah beasiswa yang ditujukan untuk mereka agar bisa berkuliah. Nah, seperti itu. Nah, jika beasiswa yang berbasis prestasi diprioritaskan, tentu saja ini akan menguntungkan salah satu pihak atau menguntungkan kelompok yang sudah punya privilege. Hal ini akan menimbulkan bias kelas sosial dan juga memperlebar kesenjangan di antara masyarakat. Nah, saran saya prestasi itu diapresiasi dapat melalui penghargaan atau tunjangan lain. Beasiswa yang ditujukan kepada kalangan tidak mampu itu sendiri bertujuan agar mereka bisa berkuliah, agar tercapai keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Bisa dikatakan begini, beasiswa untuk orang mampu, beasiswa yang diberikan kepada orang mampu itu sebuah bonus. Sedangkan beasiswa yang diberikan kepada kalangan menengah ke bawah, kalangan tidak mampu, kalangan miskin, itu adalah sebuah harapan bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Nah, perlu kita tahu ya, seorang anak dari keluarga miskin itu jika mereka ingin berkuliah, mereka tuh sama saja egois seperti itu. Mereka akan merasa
egois karena ekonomi mereka tentu saja tidak bisa cukup untuk membayar biaya perkuliahan, biaya kehidupannya sehari-hari, atau biaya-biaya lain, dan mereka cenderung untuk tidak untuk mengorbankan mimpinya itu. Namun jika pemerintah mau memberikan beasiswa ini kepada kalangan yang tidak mampu, tentu saja mereka akan mendapatkan harapan, sebuah cahaya begitu untuk bisa tidak merelakan mimpinya. Jadi saya tekankan kembali bahwa memberikan kesempatan kepada salah satu anak dari keluarga miskin untuk berkuliah akan sangat berdampak bagi kehidupan dan kesejahteraan seluruh keluarganya. Maka dari itu saya jelas menentang dengan penuh pemerintah memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi. Namun bukan berarti saya tidak menyetujui pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, tetapi sebaiknya pemerintah itu seimbang dalam mengalokasikan keduanya, begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.